Kita masuk ke parameter Pi sekarang ya. Iya. Sistem dengan parameter Pi. Nah, di parameter Pi kita cara perhitungannya menggunakan dua tegangan yang ada, tegangan DC dan tegangan AC. Nah, di parameter hibrid kan tidak. Jadi kita hanya menggunakan parameter tegangan AC saja. Nah, di sini untuk bisa juga tuh parameter cuma kan nanti untuk common collector dan parameter kan tidak ada namanya, dia hanya parameternya ya. Kita tetap menggunakan DC untuk mencari sebenarnya adalah tahanan emiter ya, tahanan emiter AC dalam transistor. Nah, itu gunanya tegangan DC. Maka tegangan AC sama dengan parameter hibrid untuk menghitung berapa penguatannya. Nah, di sini kita sama 3 buah jenis rangkaian. Nah, cuma di sini nanti akan kita bahas juga gimana kalau rangkaian tersebut outputnya masih kurang. Nah, bisa kita nanti gandeng. Kita pelajari gimana penguat itu digandeng. Artinya setelah dikuatkan masih kurang, dikuatkan lagi. Itu nanti dia. Kemudian di bab ini juga akan mempelajari gimana itu untuk mengurangi cacat daripada output. Itu kan berarti dia mengurangi pengaruh beta DC atau HFE-nya ya. Mengurangi mana? Supaya nanti tidak cacat. Jadi sebenarnya rangkaian tersebut kita pakai di praktik dasar kimia ya. Rangkaian swab. Kita menambahkan tahanan di luar yang paralel dengan kapasitor ya, emiternya ditambahkan. Nah, jadi akan membuat tegangan akan lebih stabil penguatannya. Cacatnya agak susah cacat. Tapi dengan resiko, ada resiko ya. Setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Kita tidak bisa mengambil semua keuntungannya. Nah, kita akan mengalami penguatannya akan berkurang. Tapi itu lebih bagus daripada kita besar cacat nggak ada gunanya. Nah, itu juga waktu kita input kemarin kan, tidak bisa kita besar-besar inputnya, karena dia nanti penguat common emitter itu penguatannya ya bisa 100 kali, itu puluhan kali ininya ya, penguatan tegangannya bisa di atas 100 untuk penguatan. Nah, dia dengan input yang besar bisa cacat. Nah, nanti gimana dia penanggulangannya. Di sini kita bahas. Ya, ada 3 juga nanti rangkaiannya. Kemudian common collector juga ada juga ininya nanti. Kalau untuk kaskadenya, gandengannya. Tapi namanya berbeda dia namanya. Karena nama penguat daya beban kecil juga perlu penguat gandeng kan. Karena jika satu tingkat saja belum tentu kebutuhan kita terpenuhi. Tidak ada dia namanya nanti Darlington. Di penguat common collector yang digandeng itu namanya Darlington. Nah, di Darlington itu bisa penguatnya yang kita gandeng atau transistornya langsung. Jadi nanti transistor Darlington namanya itu dia penguatannya sangat besar, bisa sampai kalau penguat satu transistor DC 100 dia bisa sampai 10.000. Jadi kalau dia 150 ya bisa dia 100 besar sekali ya. Cuman ingat dia besar itu inputnya sangat kecil ya, sehingga dia dayanya kan juga masih dalam watt yang kecil. Nanti, makanya perlu lagi nanti penguat daya. Nah, ini sama dengan rangkaiannya sama dengan parameter Pi ya. Nah, di sini kita belum tambahkan
R, padahal R ini bukan ditambahkan sebenarnya. Itu adalah impedansi tahanan SAN ya, yang diberikan. Nah, sehingga nanti terjadi pembagi tegangan. Ini pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangan ini kita ada ruginya kan sebenarnya pembagi tegangan. Rugi. Inputnya akan turun, tetapi dia akan keuntungannya adalah karena sinyal AC yang kecil itu ya, kalau langsung ke DC dia akan cacat, akan hilang pengaruhnya karena DC cukup besar, sedangkan ini kecil ya. Dan dia perlu pembagi tegangan. Nah, yang masuk ke sini dia sinyalnya sudah cacat. Ini gunanya. Sekarang kita abaikan dulu tahanan SAN-nya, R-SAN-nya atau R serinya. Nah, berarti artinya, maka di sini V-in bukan V-sumber ya. V-sumber karena dia ideal dulu, ini ideal. Nanti dalam kenyataannya ini tetap ada R di sini ya. Nah, berarti kalau ini tidak ada R SAN, berarti V-sumber sama dengan tegangan sumber yang masuk sama dengan input yang masuk. Ya, sini dia langsung. Nah, kita anggap dulu dalam praktek nanti ini pasti ada R ya. Nanti akan kita bahas pengaruh R itu sudah ada di ini sebenarnya. Kita bahas di ini di penguat parameter Q ya. Nah, nanti di sini kita ada dua ya untuk tegangannya, bisa tegangan AC dan tegangan DC. Nah, tegangan DC digunakan untuk mencari tahanan dalam emitter transistor. RE kecil nanti dia, RE aksen, RE kecil aksen ya. Sini dia dalam transistornya. Nah, kemudian untuk tegangan AC ya sama dengan pada saat tegangan AC frekuensi rendah ya, kita tambah nanti frekuensi DC itu berhitung. Kapasitor terhubung singkat dan tegangan DC ke drop. Nah, dia yang ini tadi singkat ini short, karena ini ke ground pertama ke bawah paralel ya kan. Ini short, nah, ini dia ke bawah juga jadi paralel. Ini short, RE ini nggak ada, dipilih sini dong. Nah, sekarang kali seperti ini. Yang satu itu gampang ke bawah dia, karena dia tegangan PCC-nya ke ground. Nah, sama dengan ini kan. Ini RC juga dia kan ke tegangan PCC kan, juga ke ground. Sedang di sini tidak ada RE karena dia akan memilih jumper daripada melalui tegangan. Karena kalau lewat R dia masih ada tahanan kan, sedangkan ke C dia lewat seolah jumper, sehingga dia seperti ini. Ini yang AC-nya. Ini terus parameter Q-nya yang dibuat seperti ini. Ini dalam transistornya. Ini dalam transistor. Kalau kemarin kan HIE, HRE, HFE sama OE kemarin ini ya. Ini dia beta RE aksen. Ini dia penguat. Nah, ini RE aksen ini yang kita cari. Yang kemarin cara cepat itu adalah RE aksen dapat adalah HIE dibagi dengan H. Itu masih ada kesalahannya juga. Satu nilai yang sama ya, sama-sama HIE terkenal atau HIE tertinggi dengan HFE terendah atau tinggi atau rata-rata atau di tengahnya ya. Karena transistor bipolar tidak ada dia yang kebanyakan. Perfect nanti ada. Ini kita cari. Betanya ya sama dengan HFE ya. Kita lihat HFE. Beta. Ini yang kita cari untuk dari tegangan DC. Atau kalau cara cepatnya, walaupun kesalahannya cukup ada kesalahan ya yang besar, kenapa kita cari? Nah, ini dia bisa HIE sebagai pedoman aja ya. Nanti kita dapatkan harusnya dapatnya lebih rendah daripada HIE dibagi HFE. Nah, kalau lebih tinggi berarti hitungan tegangan DC kita salah, gitu ya. Ini dia. Sehingga nanti tegangan VBE, gitu kan, basis emitter karena ini langsung tadi ya. Jadi dia harus IB-nya sama dengan sini ya, karena tidak ada tegangan beta RE aksen. Jadi harus IB dikali beta. Betanya itu ada besaran, ini ohm, ampere kali ohm dapatnya volt. Nah, ini adalah sama dengan VBE karena tidak ada tahanan SAN di sini ya. Jadi VBE sama dengan VBE. Sedangkan kalau ada tahanan SAN, nah, tidak. VBE sama dengan VBE, tapi bukan V sumber ya. Paling kan VBE sama dengan V sumber. V sumber sama dengan VBE sama dengan VBE. Sedangkan kalau ada tahanan SAN di sini tidak sama. VBE yang sama dengan VBE,
Sedangkan Vn itu adalah pembagi tegangan antara R1 paralel R2 ini ya, R paralel dengan R sun dikali dengan V sumber. Nah, itu menjadi Vn-nya. Sekarang Vn sama dengan V sumber. Anggap dulu ya. Gitu. Ini dari sisi inputnya. Nah, ini adalah reaksen tahanan AC di emitter di dalam transistor. Di mana RE itu besarnya sama dengan ini parameter hibrid juga dalam range ya. Karena memang ini range. Adalah tahanan VBE-nya dibagi, karena I ini yang kita cari tergantung dari tegangan yang kita berikan, tahanan yang kita berikan. Oke, ini DC. Nah ini tegangan VBE itu dengan AC kan. Reaksinya adalah tegangan VBE-nya, di mana VBE-nya itu adalah 25 mV sampai 50 mV. Range juga ya. Range juga. Nah, dibagi dengan arus emitter DC. Nah, tanda aksen itu muncul di dalam transistor ya. Ada nanti ada juga RE nanti simbol RE ya, RE kecil. Dia bukan tahanan dalam, ini di dalam transistor ya. Makanya dia range. Nah, ini yang terkecilnya, ini terbesar. Nah, bisa nggak 40? Bisa. Karena segitu juga dengan beta kemarin kan dari 100 sampai 300. Bisa nggak 150 bisa. 120 bisa. 200 bisa. 250 juga bisa. Kan? Sama. Sedangkan pada sisi outputnya di sini, ini RC paralel dengan RL harus kolektor ya. Harus kolektor dikali dengan RC paralel dengan RL. Dari sisi outputnya. Ya. RC paralel dengan RL. RC kecil itu RC paralel dengan RL. Sehingga nanti apa namanya? Tegangan outputnya itu ini kan sisi POT ya. RC paralelnya dikali dengan arus kolektornya. Nah, di mana RC paralel ini nanti kita singkat dengan RC kecil. Nah, di mana IC, nah ini ada dasar teknikal lagi kan. Ini hanya fase ini kecil ya. Jadi di mana IC ini sama dengan IB dikali. Nah, ini kenapa untuk kita ubah ini supaya nanti karena pada tegangan inputnya adalah dia pakai IB beta. Karena nanti IB beta ini dapatnya 1 ya. Jadi kan IC kan, kalau sini kan IC. Ini sebenarnya hampir sama, ini kan IB sama dengan kali beta. Nah, supaya untuk sama nanti IB beta itu dicoret. Sehingga nanti AV adalah Vout dibagi Vin. Nah, ini Vout tadi sebenarnya kan ini IC di kali RC paralel RL kan. Nah, kita ganti ini IC dengan beta dikali IB atau IB kali beta. Sehingga beta kali IB IC ini dapatnya adalah 1. Beta bagi beta 1. IB bagi IB 1. Sehingga RE aksen. Sedangkan RC paralel RL adalah RC kecil. Jadi sama dengan, nah, nanti dia kecil. Sehingga dia sama dengan AV-nya nanti adalah RC kecil dibagi dengan RC aksen. Karena akan bisa dibandingkan dengan parameter P. Ya, parameter hibrid ya. Tadi adalah nanti RC-nya sama kita dengan RL kecil di parameter hibridnya, RC paralel dengan RL. Cuman di sininya kita cari RL. Tidak perlu kita parameter parameter I-nya ya. Oke, parameter hibridnya. Nah, ini contoh. Ini kita ambilkan dulu inputnya ya. Nanti baru di bawahnya kita hitung. Di sini hanya berapa penguatannya baru tegangan outputnya. Berarti kita cari VN-nya udah dapat ya. Kemarin mendapatkan karena di parameter P parameter P sama yang didapatkan adalah berapa kalinya dia, bukan berapa besarnya. Ini ya, jangan outputnya berapa ya? Berapa kali penguatannya dikali tegangan input. Ini tegangan input sama dengan tegangan sumber. Untuk memudahkan dulu yang pertama. Kita langsung bisa hitung. Jadi ada dua bentuk rangkaian nanti ya pada saat AC, pada saat DC. Untuk mencari RE aksen, nah, kan? Ini kita ambil yang terendah nih. 25 mV dibagi IE. Nah, untuk mendapatkan
Ini dapat kan, IE-nya dicari kan? IE-nya. Harus, nah itu di dasar lingkaran kita pelajari. Harus emitter DC. Harus emitter DC, jadi rangkaian yang di atas ini pada saat tegangan DC. Pada saat tegangan DC, kapasitor terbuka. Buka, short, ini kebuka, tinggal rangkaiannya ini. Nah, R1 per R2 bagi tegangan, ini RC, ini RE. Kapasitornya terbuka ya, sehingga dia rangkaiannya seperti ini. Yang dengan kapasitor kebuka. Ini kebuka. Depan kebuka, tinggal ini. Itu beban RL juga kebuka. Ini kan pembagi tegangan biasa di dasar elektronika. Nah, kita cari dulu basisnya kan. Nah, ini dia pembagi tegangan basisnya adalah sama dengan R1, R2 dibagi R1 per R2 dikali tegangan PTC. Kita pelajari di dasar elektronika ya. Nah, ini kan. Ini R2-nya. 2,2 dibagi dengan R2 ditambah R1 10 volt dikali tegangan sumber. 2,2 kilo dibagi dengan 12,2 kilo dikali 10. 220 dibagi 200 kan 220 di atas dibagi dengan 12,2 kilo, dapatnya 1,5. Di atasnya 24, tapi di bawahnya akan menjadi nanti 2. Nah, dapat dengan basisnya. Nah, kita cepatnya cara ideal saja sehingga dianggap R1 per L2-nya kita abaikan. Karena itu kemarin kan udah hampir sama dapatnya ya. Sebenarnya kalau lebih detail lagi ya cari lagi R1 R2 ini paralel kan. 10 kilo paralel dengan 2,8. Nah, baru nanti IE-nya adalah PBB dikurang PBE dibagi dengan RE ditambah dengan beta dibagi dengan beta R1 per L2 dibagi dengan beta. Kan itu sebenarnya sesungguhnya ya. Ini kita gunakan yang ideal saja. Ini, dianggap ini nggak ada. Kalau ini ada, itu dicari kan R1 per L2 berarti 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo. Itu udah kita hitung di dasar elektronika, datanya hampir sama. Ini kalau dihitung dengan cara ininya, dapatnya adalah sekitar 0,9 gitu ya. 0,9 berapa, makanya dibilang. Nah, ini dianggap ideal. Nah, karena di sini, kenapa nih betanya nggak diketahui di sini? Kalau ada betanya bisa kita hitung. Kalau beta nggak tahu, gimana kita menghitung IE dengan cara detail. Kalau cara detail kan, di sini R paralel dapat kan, RB adalah 10 kilo dengan 2,2 kilo dapat. Cuman betanya nggak dapat. Nanti IE-nya kan adalah PBB dikurangi PBE dibagi dengan RE. Nah, ini kan cara ideal dulu. Nah, kalau cara detailnya, RE-nya tadi ditambah dengan RB yang tadi dibagi dengan beta. Karena beta yang nggak ada ya kita tidak bisa. Menggunakan ideal saja. Ideal. PBE dikurang PBE itu ya. Nomor 8. Secara ini langsung ya. Bisa cara langsung, bisa. Ini saya buatkan lagi secara ini dulu ya. Dapatnya sama nanti. Tahunya ya. Langsung. Kita buatkan aja sini langsung ya. Ingatnya di sini juga itu adalah sebentar sampai dulu ya jangan langsung oke. P E PBB sebentar 1,8 volt dikurangi 0,7 dibagi dengan 1,1. Coba sebentar. 1,1 ya, 1,1. Ini 1 ke 1,1 di sini. 1 kilo.
Ininya jadi 1,1 aja ya. Jangan gampang. Kalau 1 dia nanti 1,9. Ini sama. Tahu ya? Langsung. Ini cari dulu VE-nya. VBB kurang VBE ya. Berapa ini ya kan? Berarti 1,1 dibagi 1 kilo. 1,1 ini 1,1 ya. Kalau sini gitu. Ini 1 ya. Jadikan 1,1 aja ya. Kalau dibagi 1 kilo dia katanya 1,1 mili ya. Nih, dapat IE-nya. Nah, dapat IE kita gunakan untuk ini tadi. Untuk mencari area aksen ya. Dapat IE berapa area aksen? Jadi area aksennya 25 dibagi dengan 1,1 atau 1. Kalau di 1 tadi menjadi 1,1. Kalau RE-nya 1,1 menjadi 1 ya. Ini 1 malah. Ini 1 ya. Jadi 1 aja. Pemilih kan. 25 dibagi 1 mili. Kalau di 1,1 ininya lebih kurang lagi ya. Nah, dapat ini udah untuk DC ini saja. Dari RE aksen. Setelah II-nya dapat, udah berarti RE aksennya dapat 25 mili. Yang tadi dia RE aksen itu adalah IE di beta RE aksen ya sininya. Nah, ini dia. Betanya RE aksen. Nah, karena ini nggak ada kan, betanya kan hilang. Karena di RC dibagi dengan RE aksen kan. Nah, kalau dia gunakan dengan IC outputnya ya itu nanti dia ya susah kita cari IC lagi, mencari IB lagi, makanya IC-nya diganti dengan IB dikali beta. Kan nanti penguatannya menjadi RC kecil dibagi dengan RE aksen. RE aksennya sudah dapat. Nih, kita di sininya. Perhitungan RE aksennya sudah dapat. Karena I-nya dapat RE aksen 20 mili itu kan karena diambil yang kecil ya dibagi dengan IE nya. Nah, benar ini. Soalnya yang kurang. Nah, perhitungannya 1. Nah, sekarang kita mencari VIN. Karena VIN-nya sudah dapat ya. VIN-nya karena tidak ada R sum, ya udah VIN-nya 2 mili. Tinggal kita mencari tekanan kolektor AC. Di mana RC kecil, karena kolektor AC itu adalah RC paralel dengan 3,6 paralel dengan 10 kilo. Ini kan RC kecil, RC paralel dengan 3,6 paralel dengan 10 kilo. Hasilnya pasti di bawah 3,6. Dapatnya 2,6 kilo. Dan dapat RC. Sehingga AV-nya adalah RC dibagi dengan RE aksen. Penguatan tegangannya adalah RC dibagi dengan RE aksen. Dapatnya 2,65 dibagi dengan 25. 100-an juga kan. Parameter hibrid juga. Nah, berapa? Karena ada 2 tadi. Berapa penguatannya? Karena ada dapat berapa tegang outputnya di beban ini. Nah, AV-nya udah dapat. Karena ini tidak ada RSAN, langsung V-nya ini kan 2 volt. Sehingga tegang outputnya adalah AV dibagi V-out, sehingga V-out adalah AV dikali V-in. AV-nya 106 dikali 2 mili, dapatnya 211 milivolt. Ini ideal sekali, harusnya di bawah ini ya. Karena nanti yang masuk itu sesungguhnya bukan 2. Tapi karena dianggap R-san yang nggak ada, ya udah. Itu deh ya. Iya, Pak. Parameter P. Nah, sekarang ini di dasar juga untuk mencari ininya ya, lihat. Nah, ini saya kasih PR. Ya, ini ya. PR nanti saya kirimkan ke Google Classroom ya. Iya, Pak. Jawabannya juga dikirim ke Google Classroom. PR ya. PR. Saya ini dulu ya. PR. Caranya kayak yang di atas, Pak. Hah? Caranya kayak yang materi di atas. Kayak yang contoh barusan ya. Ya. Ini kan hanya mencari tegangan DC-nya aja kan. Tegangan AC ini sama, ini akan short ke sini, ini juga short. Ini kan short semua. Tegangannya short kan? Ini short. Nggak ada tegangan minus kan? Ini short. Kan ke ground kan? Tegangan ke ground. Kapasitor short, ini juga short. Ini ke ground gitu kan? Ini juga short, ini ke ground. Ini juga ada VIN-nya sama dengan V sumber sama dengan VIN menurut saya. Karena tidak ada tekanan R-san di sini kan. Nah, hanya mencari isinya berapa kalau tegangan ada tegangan plus minus. Nah, lihat di dasar elektronika.
Nah, sekarang jika ersannya itu, tadi kan ersannya kita anggap tidak ada. Nah, ersan itu dia harus ada, kalau tidak nanti untuk tegangan DC-nya langsung ke itu bisa cacat tegangan DC-nya ya. Makanya, jadi berapa? Nah, ini efek pemuatan impedansi input atau tahanan input ya, ersannya tadi. Nah, itu tegangan input tidak sama lagi dengan tegangan sumber. Karena ada pengaruh dari impedansi input sehingga menjadi pembagi tegangan. Nah, ini dia untuk impedansi output nanti juga nih berpengaruh. Cuman kalau dari impedansi input kita membuat dia supaya tegangan itu setinggi mungkin gitu ya. Disebut ini sumbernya adalah TG atau tegangan generator ya, pembangkit. Karena di sini dia sumbernya. Nah, sehingga RS-nya ditulis RG atau tahanan generator ya. Nah, itu ada juga RS, nggak masalah ya, tegasan. Sifat kalau tegasan itu letaknya seri dia, tahanan seri. Sedangkan VG dari generator dari tahanan generator karena dihubungkan ke generator munculnya RG ini. Ya. Ini tegangan basisnya sudah kita bahas juga di parameter sebenarnya. Nah, ini dia. Gara-gara tegangan VG ini tidak sama lagi tegangan V-in. Nah, itu dia. Tegangan VG tidak sama lagi dengan tegangan V-in. Dia terbagi dari mana? Nah, dari R1, R2 paralel dengan R1 paralel R2 jadi RP nanti R paralel ya. R paralel dibagi dengan RG sama R paralel dikali VG itu. Sehingga di sini ini adalah impedansi tingkatnya. Ya, berarti R1 paralel R2. Sedangkan ini impedansi basis tadi beta RE aksen. Beta RE aksen. Kalau bukan SWAM ya, kalau SWAM beda lagi. Ini sama dengan yang beta RE aksen. RE aksennya tegangan DC. Nah, ini jadinya berpengaruh kan karena tadi kan nggak dihitung R1 R2. Jadi nggak ada. Tidak ada RG. Nah, di sini dia ada impedansi input. Sedangkan pada sisi output tidak ada perbedaan. Nah, yang ditambahkan adalah input ya, sisi output sama dengan tadi. RC kecil atau tahanan kolektor AC sama dengan RC paralel. Ini dia disebut best. Tadi ini S1 paralel 2 kan. Impedansi tingkat ini si basis. Nah, tapi nanti ke semua yang maksudnya ya tingkat paralel dengan basis. Semuanya ya. 1 paralel 2. Nah, ini untuk ekivalennya kan. Ini dia sama dengan tadi kan ini nggak ganggu. Kalau ganggu di sini kan jet instance-nya kan. Kenapa? Gara-gara RG. Kalau tidak ada RG tidak ada jet instance. OVG sama dengan VDE. Ini dia sisi output juga sama. Sehingga jet instance-nya adalah R1 paralel dengan R2. Ya. Semuanya nanti paralel dengan beta R. Ini tidak ada. Ya, hanya beta aksen saja. Jika VG-nya kecil ya itu dia nanti ini akan kecil. Jadi kalau untuk apa nanti itu yang dicari. Ini tadi kan. In adalah Z instead. Kita bahas di parameter hybrid juga ya. Sudah di dasar teluka juga. Z instead namanya berbeda R1 R2 kan. Paralel dibagi RG ditambah Z instead dikali. Sehingga gimana pun karena ini tahanan, gimana pun besar kecilnya RG itu pasti dia outputnya V-in lebih kecil daripada VG. Kecuali RG-nya 0. Kalau tadi kan RG-nya nggak ada, RG nggak ada, ya Z instead dibagi Z instead ya sama kan jadi satu kali VG kan. Jadi V-in sama dengan sumber tadi kan. Nah ini tidak. Karena Z instead ini bukan karena RG ini bukan negatif ya tak bisa deh kan. Kecil apapun dia pasti VG-nya makin kecil RG makin V-in mendekati VG. Atau makin besar perbandingan Z-in berbanding dengan RG itu akan membuat V-in hampir sama dengan ini 100 kilo, ini hanya 1 kilo, itu kan
100 dibagi dengan 101 kan 0,99 gitu ya. Tapi apa kalau itu nanti kan itunya nanti impedansi terlalu besar kan. Nah, kalau untuk ke impedansi output nanti, nah ini dibuat Z ini mendekati RG. Jadi bukan RG deh kan, Z out. Z out mendekati R beban. Ya, daya yang dihasilkan maksimal. Sedangkan kalau input ini dibuat RG itu jauh lebih kecil dari Z in. Apa? P-nya lebih besar. Baru ruginya nggak terlalu besar. Ini dia perbandingannya. Jadi RG-nya itu generatornya akan kuat, tapi dia sebagai inputnya ya, inputnya akan kuat jika RG-nya kurang dari 0 atau 1% daripada Z. Kan itu kan pamannya ini 100, ininya ini 1 gitu ya. Tapi Z instannya ya, bukan R1 R2 tapi Z instan. Ini Z instan itu adalah R1 paralel R2 paralel beta RTA. Ya. 1 paralel R2. Nah, ini kan karena beta dia besar, nah dia pasti mendekati R1 paralel R2. Beta 100-an kan, ini kan dalam ohm katakan 25 tadi kan, ini kali katakan 125 dikali 100 2,5 kilo kan, kilo. Nah, kalau ininya lebih kecil daripada ini, pasti dia besar betanya. Kalau 10 dia kan 250, kalau 100 ya pasti kan 2,5 kilo. Kalau 100 lebih berarti dia lebih lagi. Itu dia. Ya. Jadi dia supaya VG-nya tadi itu kuat, maka RG-nya kurang dari 1% dan 0,1. Dikatakan RG-nya 100. 0,01 per 1 dapatnya 1 kan. Artinya kalau 1 kilo, ini kan 1 kilo dibagi 10 ya, 10 ohm. Itu udah pikiran ya. Nah, ini contohnya. Sudah ada kanan, jadi kita VG-nya tidak sama lagi dengan P-in. Tadi kan P-in-nya langsung di sini ya, kesumbar. Dengan P-in harus dibagi dulu, bagi tegangan antara 2,2 dengan paralel 10 kilo, hasilnya dibagi dengan RG tambah RT dikali dengan. Nah, yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Nah, ini kita hitung ya. Yang lainnya sama. Itu kita lihat simulasinya sama ya. Simulasinya dengan parameter itu sama. Simulasi itu juga kalau parameter hibrid dengan parameter P itu hanya kita cara mencarinya gimana. Sedangkan dengan simulasi sudah ya kita itu sama kita menggunakan nanti itu namanya ukuran langsung ya, lebih mendekati. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini saya tuliskan aja dulu. Nah, ini kita ambil RE-nya yang besar karena tadi kan minimalnya ya. Nah, di sini ada AFE, itu bisa baru kita dapat cari cara yang lebih detail nanti ya. Pakai di bawah ya. Pada gambar di bawah aja ya. Nah, generator AC-nya atau VG-nya punya hambatan dalam 600 ohm. Ya. Apakah tegang output-nya? Jika, nah ini beta DC-nya 120, ini bisa kita cari cara yang tidak ideal juga bisa. Di mana RE aksennya bukan diterima lagi 50 mili volt per arus. Nah, pertama tetap kita cari dulu. Nah, carinya
bisa menggunakan beta, bisa juga kita abaikan. Nah, nanti hasilnya akan mendekati sama, nanti saya buatkan dua-duanya ya. Ini 1 kilo tadi ya. Sama kan dengan yang contoh di atas. Jadi PBB dulu kita cari, nah sama kebetulan 3,6 ini ya sama ya. PBB ininya 2,2 dan 1 kilo, PBB dikali 1,8. Ini cara idealnya tadi ya. 1,8, 2,6, 1 kilo, 10 volt. Nah, kalau sudah ideal nanti kita cari. Nah, kita hitung dulu. Ini sama dengan tadi, ini saya ini dulu ya. Cara ataunya ya. Copy dulu di atas. Nanti baru kita coba cari cara apa namanya? Cara bukan ideal. Nah, ideal. Nah, ini tadi ya. Ataunya. Ini kita terbiasa seperti ini sebenarnya di dasar elektronika kan. Langsung cara cepat aja. Yang pertama ya boleh seperti ini, PBB. Gitu. Nah, ini kan ideal. Kalau ideal ininya kan 1 kilo, 1,1 atau 1 kilo? 1 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo, 1,1 ya. Ini 1 kilo tadi ya. Nah, jadi dapatnya 1,1. Ini sama yang ideal ya, yang ideal. Nah, kalau tidak ideal ininya gimana? Ini kan? Nah, ini tinggal ini ditambah sebenarnya. Saya copy dulu ya. Cuman ini aja saya ini ya, nanti kita ideal. Cara lebih detail. Detailnya, ininya harus kita ubah, tambahkan di sini. Harus dicari dulu. Oh ini ya, kita ini tulis dulu. Kalau itu ini apa? Nah, ini kan dia RE ditambah dengan, ini tambah dulu ya, tambah dengan ininya kita bagi dulu. Kurung dulu ya, kurung dulu. Kurung. Ya, ini baru kita bagi. Di atasnya adalah RB ya. RB RB dibagi dengan beta di sini. Beta saya tutup dulu ya ini yang beta DC.
Ini saya matikan jadi secara ideal juga nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Bedanya tipis sebenarnya. Ini saya menunjukkan satu aja dulu. Kalau yang lainnya nggak usah kita lagi sama. Ini kalau cara yang tadi pertama cari dulu VBB-nya apa VE-nya, VBB dikurang VBE ini cara ideal ya. Cara ideal. Kemudian dapat VE-nya, VE dibagi dengan IE, VE bagi RE 1,1 dibagi 1 kilo 1,1. Atau langsung IE adalah ini kan yang di dasar kita ini kita gunakan ya. VB dikurang VBE dibagi dengan RE. 1,8 dikurang 0,7 ya 1,1 juga kan. Dibagi 1 kilo dapat 1,1. Nah, cara lebih detailnya ini gimana? Karena kita ada ini tadi betanya ada. Nah, kita hitung. Nah, kalau nggak beta nggak bisa ya cara ideal ya. Jadi dia hasil rumusnya adalah IE-nya kalau tadi kan PBB dikurang PBE bagi RE saja kan. Nah, kalau cara betanya dia sebenarnya ada tagangan basis kan. Sehingga dia sebenarnya dulu basis ini bukan hanya PBB dikurang PBE dibagi RE, tapi adalah PBB dikurang PBE dikurang IERE. Di sini ada IE ada RE. Jadi nanti ID-nya kita ganti dengan IC. IB kan sama dengan IC per beta kan, karena IC beta sama IC. Jadi kan IB tadi di sini dia kan IBRB kan di sini IBRB. IB-nya kita ganti dengan IC sehingga IC per beta kurangi dengan IE. Oke, nanti kita samakan dengan IC supaya dapat. Nah, mau dapat dia kalau kita ini kan dapatnya IE-nya sama dengan VBB dikurang VBE sama dibagi RE sama tambahnya ini sehingga dia lebih besar pembaginya kan karena nanti RB di tahanan itu kan pasti dia positif ya. Nah, jadi berapapun jadi BTDC pasti dia lebih besar daripada 1, tidak mungkin kecil daripada 1 ya, pokoknya lebih besar daripada 0 ya. Nah, besar daripada 0 sehingga pasti dia ditambah. Nah, sini dia dihitung RB-nya adalah R1 per R2 dibagi ya R1 kali R2 dibagi R1 kali R2 10 kilo. Ini dikali ya, misalnya sebentar saya ini dulu. Ini adalah kali di atas kali ya. Di bawahnya baru dibagi. Kalau dia bagi-bagi itu dapatnya 1 kan. Dapatnya 1,8. 10 kilo dikali 10.000 ya, dikali 2 ini kan 22 juta nih. Kita dibagi dengan 12.200. Ribunya jadi hilang kan, jutanya 1.000, dibagi ini dapatnya kilo. 1,2 dibagi dengan 12,2 dapat 1,8 kilo. Nah, ini yang dimasukin sini. Kalau yang ini sama 1,8 kalau mau 7 sama dengan ini. 1 kilo ini sama. Cuman di bawah ini tambahnya 1,8 dibagi dengan beta. Beta DC tadi 120 ya. Ini apalagi kalau ini kan betanya jarang. Dapatnya 1,084. Kalau kita bulatkan ya 1,1 juga kan. Iya. Kita gunakan yang ini aja. Detailnya. Sama aja, Pak. Hasilnya kalau di apa namanya? Dihitung ya sama nanti. Bedanya kecil gitu ya. Bedanya kecil. Iya. Tadi kalau kita bulatkan 1,1 juga kan? Iya. Kalau gunakan ini kan di pembaginya nanti 1,08. Ininya mungkin lebih besar sedikit dari 45 ya. 50 dibagi 1,1, 45. Kalau ini bahasa ini kan. 50 dibagi dengan 1,084. Nah, dapatnya ya 46. Kan tipis sekali kan. 1 ohm itu nggak ada pengaruh ya. 1 ohm itu nggak ada pengaruh. Dapatnya 46. Kalau kita masukin 108, makanya 46 ohm. Ini 45 kan sama aja. Nah, baru dapat ini RE aksen. RE aksennya adalah VBE-nya ya, dibagi dengan IE. Yang kan IE, VBE-nya tadi 50 ya. Kalau 25 ya di 25 di sini ya. Kalau di soalnya dihitung 25 ini ya. Nah, di 25 ke 50 50. Jadi ambil yang tertinggi kalau yang contoh tadi yang terendah ini yang tertinggi ya. Sehingga RE aksennya menjadi 45. Kalau tadi kan 25 ini di bawah 25 tadi kan. 45. Jadi 1 ini jadi 50 kan.
Iya. Nah, kemudian ini pada tegangan AC-nya dia menjadi seperti ini kan. Mana yang tadi? Bedanya di sini. Nah, kalau tadi ini nggak ada pengaruh. Z in step-nya di sini sama. Z in step sama Z in test. Nah, sekarang beda. Z in step-nya adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z in test. Betanya diketahui tadi 120 kan? 20 dikali dengan 45 ohm. 10 dikali 45. 5.400 dia kan. Kita hitung lagi. Ini ya. 45. Sini kan beta RE aksen di sini ya. Sama. Bedanya di sini aja. Nah, ini ada Z step-nya, mana R1, R2. Tadi kan ini sama. Nggak ada jarak 600. Nah, kemudian kita cari tahanan kolektor AC kan. Tahanan kolektor AC di sini. Tahanan kolektor AC adalah RC tahanan kolektor dibagi dengan tahanan gerbang. 3,6 kilo dibagi dengan kali 10 kilo dibagi 3,6 kilo tambah 10. Pasti hasilnya di bawah 3,6 kilo. Sedangkan RE aksennya tadi 45 kan? Ya kan? 45. Kan nanti AV-nya sama dengan RC dibagi dengan RE aksen. 2,65 atau 2.650 dibagi 45 dapatnya 58,9. Kalau dibulatkan 59 nggak apa-apa. Ini baru penguatan. Nah, kemudian kita cari tegangan inputnya berapa. Tidak sama lagi dengan 2 mili karena gara-gara 600. Investnya ini tadi beta RE aksen. 120 dikali 45 dapatnya 5.400. Nah, itu Z invest baru ya. Padahal yang ini Z instead bertingkat semua. R1 paralel R2 paralel. Atau langsung ini juga. Tanpa lewat ini juga boleh. R1 Z instead ya, tanpa lewat Z invest. Karena ini biar kita itu dapat angkanya kan belum dapat. Sedangkan R1 R2 sudah ada angkanya kan. Makanya kita cari Z invest dulu. Dapat baru kita masukin sini. R1 paralel R2. Jadi kalau paralel ini bisa dia kita cari separ R1 ditambah separ R2 ditambah separ R3 sama dengan separ Z instead. Nah, akan repot. Lebih baik kita gunakan. Kita paralelkan ini dulu, hasilnya baru paralelkan. Boleh juga satu paralel R2 dulu, hasilnya baru paralel dengan beta RE aksen. Atau R2 paralel beta RE aksen, hasilnya paralel dengan R1. Atau R1 paralel dengan beta RE aksen, baru hasilnya sama. Sama. Atau kita cari separ R1 ditambah separ R2 ditambah separ RE aksen. Jadi ini R1-nya separ 10.000 ditambah separ 2.200 ditambah 1 per 5.400. Berarti kita harus sama penyebutnya kan, harus separ kan, dibalik kan, repot. Kalau 2 sama penyebut ini gampang. Nah, penyebutnya artinya apa? Yang 10 dikali 2,2 dikali 5,4. Berarti yang di atasnya 10 dikali 2,2 ke 24. Yang tengahnya 2,2 dikali 10 sama dia nanti ini kan. Di atasnya baru 10 dikali 5,4. Nah, baru kita dapatnya baru kita repot lebih cepat ini. R1 paralel L2 10 dengan 2,2 paralel dengan 5,4. 10 dengan 2,2 dihitung paralel. Jadi paralelkan dengan ini dapatnya 1,8. 1,8 dengan 5,4 1,8 dikali 5,4 kilo dibagi 1,8 ditambah. Nah, ini kan di atas sudah ada tadi. Dari ini ya. Dari RB. Dari RB tadi. Nih, 1,8 kan dari RB. 10 dengan 5,2 dapatnya 1,8. Terus itu lagi ini 1,8 langsung ini 5,4. 1,8 dikali paralel dengan 5,4 hasilnya di bawah 1,8. 8 kilo dikali 5,4 kilo dibagi 1,8 kilo tambah 5,4 dapatnya 1,35. Nah, ini dapat dari stepnya. Step kita pembagi tegangan dengan RG atau RS. 1,35 nih ya. 1,35 ya. itu.
agak susah jelek menurut saya. Ya, di sininya sudah ada 1,35 ya. Iya, Pak. Nah, 1,35 dibagi 100 ditambah 1,35 dikali 2. Dapatnya 1,38. Yang tadinya 2 mili, dapat inputnya hanya 3,8. Kalau tadi kan 2 mili, 25 mili yang masuk. Ya. Ini gara-gara. Tapi kalau tambah RG nanti tegangan kita bisa rusak. Tegangan inputnya ya. Nah, kalau input rusak apa? Nggak ada gunanya penguatan. Sehingga AV-nya, nah dengan tadi, AV-nya adalah V out dibagi V in, sehingga V out-nya AV dikali V in. Jadi 58,9 tadi dikali dengan 1,8. Padahal tadi itunya sudah besar, itunya ya, sudah 50 ya. Nah, dia 5 kasih selisih lagi. Nah, itu dia. Jadi ini sudah mendekati realnya. Nah, kalau kita simulasikan yang ini tadi, rangkaiannya ya, jadi sama dengan parameter Q. Kita buat dua yang arus sama dayanya, ini ada ini daya. Ini arus dulu ya, seperti kemarin. Arus dulu. Ini 10 kilo, 2,2 kilo, ini 600 tadi kan. Ini 1 kilo. 1 kilo apa 1,1 kita lihat dulu. 1 kilo ya. 1 kilo ya. Kilo. Ini 3,6, ini 10 kilo ya. Jadi kita lihat ininya. Simulasinya. Ini sama. Ini ada dua, saya buat lihat pakai daya. Ini pakai arus dulu ya. Ini arus. Arus input, arus output. Ini tegangan input. Ini bentuknya VPP dapatnya nih ya. VPP. Kita lihat ininya. Ininya 2 mili tadi ya diminta ya. 2 mili, ini 20. 2 mili. 2 mili, ini saya jadikan juga 2 mili dulu ya. Nah, ininya oke. Ini aja 100 kali nih ya, cuman lebih besar dikit. Di perbandingan 2 mili menjadi 200. Jadi 100 kali ya. Ini terbit fasa. Nah, ini ya. Jadi harusnya ini nano kan, setengah mili. 450 kita bukan 450 katakanlah. Ini setengah mili kurang. Ini dapatnya 20 setengah mikro. Ini setengah mikro, dapat ini 20 mikro. Ini jauh lebih besar kalau itu dijadikan dua nggak kelihatan. Kalau itu 20 bagi 2 gitu ya. Ini dia dijadikan ini 100. Ini kalau kita nggak baca, ini 10 aja sih. Ini masih kali 10 nih. Iya. Karena sama dengan. Nah, gimana kalau daya? Daya kita lihat. Daya langsung ya. Kalau ini kan arus kali ini. Dayanya. Ini kita gunakan wattmeter kan. Ini 2 mili. Ini VPP ya. Ini dianggap itu VP kan. Cool.
2 mili. Nggak sama tadi ya. Dekat satu ini. Oh, faktor daya masih lebih kecil. Satu lebih besar. Inputnya 14 mikro, outputnya malah. Ada di sini ada tegangan lebih tinggi ya. Ini meternya nggak benar. Input nih, input lebih tinggi. Kalau di sini kan kelihatan arusnya, ini hanya setengah nano, setengah mikro, ini 20. Tegangannya ini dia. Ini sudah juga satu kilo udah ya 2 milivolt sama. Cuma kalau di daya dia lebih besar inputnya. Tegangan lebih besar. Ini jadi beban itu, meter jadi beban. Saya hapus dulu satu. Meter itu karena kelemahannya kok jadi beban dia. .1 mikrowatt ya. Ada harusnya beda ya. 20 mikro dikali dengan berapa ini? Ini 100. 1, 2, 3, 4, 5, katakanlah 6 ya. 600 mili. Setengah. 10. 10 salah ininya nih. Ininya ya. Apa namanya wattmeternya. Di sini udah kelihatan ya bahwa arusnya jauh lebih besar, tegangannya juga lebih besar ya. Nah, ini yang kita patokan. Arus tegangan. Ya. Nanti saya hapus dulu ini nanti. Pokoknya saya ubah lagi nanti saya ubah lagi. Harusnya tetap lebih besar wattnya ya. Ini kan tegangan kali volt sama. Iya. Betul ya. Nanti saya coba lagi meternya itu. Harusnya dua-duanya lebih besar. Nah, kemudian, nah di sini kita masuk. Jika daya yang kita hasilkan tadi di sini, tadi kan, oh ini kan masih dalam miliwatt ya, miliwatt tadi ya, miliwatt. Apa namanya? Daya outputnya itu kan masih dalam miliwatt. Itu kan kecil sekali ya. Kecil. Jadi kalau kita masih kecil daya yang dioperasikan di sini, berarti kan penguatan tegangannya kecil, arusnya juga kecil, berarti pertama ya paling ganti transistor yang penguatannya lebih besar. Ini terbatas. Tadi daya kecil itu kan paling tinggi itu sampai 300-400 ya. Pengaruhnya kecil. Nah, itu kita, tapi dia tanpa mengubah rangkaian, jadinya ya rangkaiannya seperti ini tambah, cuma penambahannya kecil. Nah, untuk lebih besar dayanya, kita gandeng. Kalau gandeng ini bukan jumlah ya, jadi adalah
hasil penguatan pertama dikali hasil penguatan kedua. Dikali dia. Hasil penguatan pertama dikali hasil penguatan kedua. Nah, tetapi kalau dua yang persis sama nih, kita buat transistornya sama, bebannya sama, tidak otomatis penguatan pertama tadi kita kira dapatnya berapa tadi sebentar dulu, penguatannya artinya kira-kira tadi dapatnya 50 atau 58 gitu ya, katakan ya, 58 tadi. Nah, itu tidak dapat 58 ya, karena dia berbeda. Jadi bukan 58 dikali 58 tidak. Jadi dia pada tingkat pertama ini bebannya adalah rangkaian tingkat kedua. Kalau yang ini benar. Rangkaian tingkat kedua bebannya kan RL saja kan. Cuman rangkaian tingkat pertama bebannya adalah rangkaian tingkat kedua, sehingga dia lebih besar. Sehingga di sini itu dia dapatnya lebih kecil. Karena kenapa? Jika ininya lebih besar, ingat paralel ya, RC-nya dia akan lebih kecil daripada RC. Ya. Makin besar yang ininya, makin kecil dia di bawah RC. Paralel gitu dia. Kalau seri makin besar yang satunya, makin besar. Sehingga nanti dia RC kecilnya lebih kecil. Sehingga RC kecil lebih kecil, sedangkan REAC-nya sama. Ini kan dalam transistor soalnya. Sehingga dia penguatan tingkat 1 ini biasanya lebih kecil daripada penguatan tingkat 2. Kalau tingkat 2 memang ini dia RL dengan C udah. Pada sini dia RC-nya paralel dengan Z in step tingkat 2. Mana Z in step itu adalah R1 paralel R2 paralel dengan beta RT. Nah, ini biasanya dibuat orang ini sama. R1 tingkat 1 sama dengan R1 tingkat 2. RC tingkat 2 1 sama dengan RC tingkat 2. R2 tingkat 1 sama dengan R2 tingkat 2. Kalau ini nggak ada RG, jangan dikasih, rugi. Ini kan karena dari pegangan generator ya RG. Ini langsung. Nah, cuman bedanya di sini, nah, di sisi output, ini dia sama dengan yang tadi. Di sisi output yang ini, dia tidak bagi tegangan lagi untuk inputnya. Kalau ini kan bagi tegangan antara RG dan S1 per R2. Sedangkan di sini adalah berapapun output dari tingkat 1 itu yang masuk ke input tingkat 2. Kalau sini tidak. VG tidak sama dengan V-in. Kalau sini RC ini sama dengan V-in di sini. Nah, ini keuntungannya jangan dikasih tanah. Ini kan RG-nya karena dari di sini. Ini dia langsung. Nah, dari sisi penguatan ini besar inputnya ya. Cuman dari sisi ini penguatan tingkat 1 dia bebannya lebih besar. Ya nanti karena dia lebih besar, SC kecilnya lebih kecil. Sehingga penguatan tingkat 1 lebih kecil, berarti penguatan tingkat 2 maksimal. Jadi ya. Kita selesaikan satu ini ya. Sehingga nanti ada Z invest tingkat 1, Z invest tingkat 2. Z invest tingkat 1, Z invest tingkat 2. Nah, ini dibuat sama supaya nanti bisa dipakai. Yang nggak sama itu nanti adalah RC-nya itu nggak sama. V-in-nya, V-in tingkat 1 dengan V-in tingkat 2 tidak sama. Karena dia V-in tingkat 1 adalah pembagi tegangan dengan RG, sedangkan V-in tingkat 2 output tingkat 1 langsung masuk. Jadi penguatannya adalah output penguatan tingkat pertama dikali penguatan. Jadi V-out-nya adalah penguatan tingkat sama dikali penguatan kedua dikali atau juga ini dia penguatan tingkat pertama dikali ininya V-out-nya ya V-out-nya. Penguatan tingkat 2 dikali dengan V-out tingkat pertama atau V-in tingkat pertama. Jadi di sini tingkat pertama, nah ini disebut bisa RC1 nanti ya. RC1 adalah RC dengan ini. RC kecilnya sama, kebetulan yang dibuat ya, kebetulan sama. RC tingkat 2-nya RC dengan ini. Sedangkan tingkat 1-nya RC dengan Z tingkat 4. Mana Z tingkat 2 adalah R1 paralel R2 paralel Z invest. Di mana Z invest adalah beta REAC. Nah, beta REAC-nya adalah VBE dibagi dengan arus elektra. Panjangnya. Tapi sudah dapat satu ini Z isi 1 2 sama dengan 1. Nah, makanya dia untuk penguatan tingkat pertamanya tahanan kolektor AC-nya tingkat pertama
adalah RC kecil paralel dengan RC dengan Z instead 32. Ini tiga pertama ya. Paralel. Ya. Tinggal AV tinggal 1, itu tadi sama dengan RC paralel dengan Z instead tingkat 2. yang ini tadi. RC langsung ya. RE aksen tingkat 1, nanti kita buat sama dengan RE aksen tingkat 2. Walaupun dalam prakteknya agak susah, walaupun transistor yang sama itu RE aksennya bisa berbeda ya. Karena, ya walaupun jenisnya sama, ini tadi dia. Ekivalen asing. Ini Z tingkat 1 adalah R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta RE aksen. Kan ini RC tingkat 1-nya kan. Enggak RC tingkat RC tingkat 1 ini RC paralel dengan Z tingkat 2. Sedangkan RC tingkat 2 ya RC paralel dengan RL sama. Sedangkan tingkat 2-nya RC paralel dengan RL. Sedangkan tingkat 1-nya RC paralel dengan Z instead tingkat 2. Kita cari dulu. Oke, tingkat 2-nya ya, sama dengan satu tingkat. Jadi RC paralel dengan RL atau RC kecil bagi dengan RE aksen. Cuma RE aksen tingkat 2. Sehingga nanti penguatan totalnya, nah ini bisa penguatan totalnya adalah AV totalnya adalah AV1 dikali AV2. AV2 bukan ditambah deh ya. Itu dikali AV2. Besar. Nah, kalau untuk komunikasi kecil, karena dia AV1-nya sudah 1 lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil. Nah, ini kita coba hitung. Ya nggak panjang, makanya dibuat R1-nya tingkat 1 sama dengan R1 tingkat 2. R2 tingkat 1 sama dengan R2 tingkat 2, ya kan? RC tingkat 1 dengan RC tingkat 2, RE tingkat 1 dengan RE tingkat 2. Nah, ininya juga yang sama, beta 100, beta 100. Nah, cuman ininya beda. Kalau ini kan nggak ada RL. Ya, RL-nya ini. Kan ini RL-nya ini. Ini kita hitung. Hitung. Ini agak panjang emang ya, agak panjang karena dia membutuhkan 2 tingkat kan. Nah, itu dengan input yang kecil dia juga akan mendapatkan hasil yang cukup besar. Nah, kalau kurang juga ya kita tingkatkan lagi. Nah, di mana tingkat 1 dan tingkat 2 RC-nya paralel dengan Z instead ya. Tingkat 1 paralel dengan Z tingkat 2, tingkat 2 Z instead tingkat 3 baru nanti dia dengan RL. Nah, dibuat transistor yang sama supaya untuk karakteristiknya sama ya. Nanti dia titik kerjanya juga sama. Kalau beda-beda nanti bisa cacat. Nah, ini dia yang tadi sama. Nah, ininya sama dengan ini karena dari ini ya, dari PG. Nah, dari dulu RE aksen kan sama dengan tadi. Jadi kita gunakan ideal aja ya yang ini ya. Jadi pembagi tegangan R2 dibagi R1 dikali ditambah R2 dikali dengan tegangan PBB. 2,2 kilo dibagi 2,3 kilo ditambah 10 kilo dikali 10 volt. 1,8 sama dengan tadi ya. Transistor yang sama nih. Jadi menjadi kita gunakan ideal aja. Jadi IE-nya adalah VBB dikurangi PBE dengan apa namanya? Tampilan di atas ini tadi ya. Jangan yang apa namanya? Yang detail lagi ya, yang tanpa detail saja. Yang detail. Hasilnya hampir sama, cuman caranya panjang kan? Nah, yeah. Kan ya, kalau hampir sama, ya, apa kita gunakan cara yang lebih susah? Sama ya, 1,1 ya. Nah, kemudian PBI-nya berapa di sini? Kita lihat dulu soalnya.
Di mana PBE-nya kembali seperti soal pertama ya, 25 mV dibagi dengan IE. Nah, dibagi dengan 1, ini ingat aksen tingkat 1. Nah, karena ideal sama, apa namanya, transistornya sama, R1 R2-nya sama, RE-nya sama, sama, sehingga RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2. Jadi 25 dibagi dengan ini 1 kilo, 1 ya. 1 kilo. Depannya 22. Ya, 22. 7 ohm. Jadi nanti RS tingkat 1-nya 2 sama ya. Impedasi basis tingkat pertama ini sama. Dia tidak mempengaruhi tingkat 2, cuman impedasi tingkat 2 yang mempengaruhi tingkat pertama. Dan imbes tingkat 1, beta 1, RE aksen 1. 100 dikali 22,7 dapat 2,27 kilo. Jadi tingkat 1, R1 paralel R2 paralel Z inverse 1. 2 kilo, 2,2 kilo, dapatnya ini tadi dekat kilo ya. Iya. 1,8. Saya 1,8 dengan 2,27 ya. Saya tunggu sebentar perbandingannya. Berapa tadi sebentar? 1,8 dengan 227. 1.800 kali jadi realnya ada 1 kilo 1003 ya. 1003 ohm. Nah, ini kita bulatkan jadi 1 kilo. Ya, ya karena dia sama tadi, ini sama ya. Sehingga Z instead tingkat 2 juga dapatnya 1 kilo. Jadi nanti dia yang paralel itu adalah RC tingkat 1 dengan 1 kilo. Bukan dengan 10 kalau di sini, RC dengan 10 kilo. Sehingga kan lebih kecil kan. Makanya Z instead-nya kecil. Kilo. Karena paralel, dia pasti di bawah 1 kilo. 1 kilo. Sehingga VN-nya juga turun ya. 1 kilo dibagi 600, 1 kilo, dapatnya 625. Itu dibagi 1.500. Kali 1, dapatnya 65. Dan Z inverse tingkat 1 sama dengan Z inverse tingkat 1. Dapatnya 0,27 kilo. Pada di atas ya. Z inverse. Z inverse. Z inverse berbeda nanti. Nah, Z inverse ya sama, Z inverse juga sama karena R1 R2 ya. Sehingga Z tingkat 2 sama ya. Cuma dia yang satu membebani tingkat 2, yang satu sehingga RC1-nya ya sama ya. RC1-nya berbeda dengan RC2. RC1-nya adalah RC paralel dengan Z instead 2. Sedangkan RC2, RC paralel dengan RL. 6 dengan 1 kilo, dapatnya 78. Nah, ini kan RC1-nya kecil. Kalau yang tingkat 2 itu dia dalam kilo. Ini hanya di bawah 1 kilo. Sehingga AV tingkat 1-nya adalah RC1 paralel dengan RE aksen 1. RE aksen 1-nya sama dengan RC 2 sama. Pembaginya sama, cuma yang dibagi lebih kecil tingkat 1 karena Z instead-nya hanya 1 kilo. Karena kan kalau tingkat 2 ininya 3,6 dengan 10 kilo. Beda. Hanya 34. Yang tadi 80 menjadi 34. Ini tingkat pertama baru. Jadi tingkat pertama. Ini bisa berapa tegangan outputnya? Outputnya tadi yang inputnya hanya 0,625 mili, ya kan? Tingkat 1 nih, masuk ke transistor 2 dia sudah menjadi 2. Tingkat 1 dulu ya. Jadi 21 mili. Tadi hanya di bawah 1 mili, setengah mili lebih ya. Ini menjadi 21 mili. Harus tingkat pertama. Nah, untuk tegangan kolektor AC tingkat kedua, AC tingkat 2 ini sama kan? RC paralel dengan RL. Ini sama dengan 1 tingkat. Sedangkan kalau tingkat pertama, RC paralel dengan Z instead tingkat 2. Nah,
hati-hati di sini di RC-nya saja nih. Yang berbeda hanya di RC-nya saja. Kalau VIN sama, VIN-nya satu ya. Cuman kalau VIN tingkat 1 dicari juga ya berbeda. Jadi langsung VIN tingkat 1 sama dengan VO tingkat 1. Ya. Dapatnya adalah sama dengan satu tingkat 2,6. Sehingga AV tingkat 2-nya, AV tingkat 2-nya, ini malah nanti RC2 dibagi dengan RE-aksen. RE-aksennya sama. Karena RC1-nya sama, R2-nya sama, RC-nya sama, RE-nya sama, betanya sama, sehingga RE-aksen tingkat 2 juga sama. Cuman RC2-nya tidak satu. RC1-nya tadi dapatnya hanya 700-an ya. Karena dia paralel antara RC dengan Z instead. Z instead 1 kilo. RC-nya 3,6. Jadi dapatnya RC1 780. Di bawah 800 ya. Sedangkan yang di sini RC kecilnya 2,6 kilo. Nah, 2,65 dibagi 20 dapat 117. Jadi AV2-nya, sedangkan tegangan basis 2 dan VC1 ya. VC1. AV2-nya VO sama dengan VO-nya AV2 dikali tegangan basis 2. 117 dikali dengan inputnya tadi. Inputnya adalah VB2 ya. Basis 2. 17 dikali 20,6 dapatnya 2.500. Nah, ini mili dulu saya tulis ya. 2.520 milivolt sama dengan 2, nah, ini udah volt kan? Iya, Volt. Yang lebih besar. Atau langsung tadi kita VIN tingkat 1 yang ini tadi dikali dengan AV total. Berarti AV totalnya kita cari dulu. AV tingkat 1 dikali AV tingkat 2. Jadi ada dua caranya. Cara lain adalah AV total berapa? AV1 dikali AV2. 34,5 dikali 117. Dapatnya adalah 4.337. 4.037. Nah, 4.037 dikali dengan 0,605. ya, 0,65 ya. Kan yang 12 mili lagi, 20 mili lagi 0,65. VIN. Ini totalnya VIN. Totalnya sama. Atau ya tadi tingkat 1 output tingkat output tingkat 2 dikali dengan AV tingkat 2. Ini dia ya. Jadi, AV tingkat 2 dikali dengan P2 ini kan basis 1. Basis 2 ya. VIN. VIN tingkat 2. PB tingkat 2 VIN ya. VIN 2 ya sama dengan kecil. Bentar. Ini VIN tingkat 2 sama ini ya. Nah, boleh. VIN 2 atau VB2 sama dengan VOUT atau VC1 atau VOUT1 lah ya. Dalam kurungannya coba supaya atau VOUT1. Ketika 1 maksudnya ya. Ketika 1. Jadi ini tadi ini dalam kurung aja saya buat VIN2 ya banyak sama dengan. Jadi VIN2 tadi ya kan, atau tegangan basis 2 gitu ya, sama dengan tegangan VC1 gitu ya, atau VO1. Tegangan basis 2 sama dengan VO1. Lalu nanti dikali dengan AV-nya, AV2.
AV2 tegangan masih tingkat 2. Tidak, berarti sebenarnya output tingkat 1. Itu sama ya. Nah, sedangkan kalau V in berbeda. V ini adalah pembagi tegangan atau AV totalnya. Jadi AV total dapatnya di mana? Jadi AV tingkat 1 atau penguatan tingkat 1 dikali, ya, ditambah ya, dikali penguatan tingkat 2. Ya, 34, kemana dikali 178, 4.000 kali. Nah, ini masih lebih kecil. Kalau Darlington, dia bisa kalau beta 100 itu di 10.000. Cuma dia tegangannya kecil. Arusnya kecil tegangan. Tegangan kecil, arusnya besar. Nah, ini dua-duanya kan. Nah, untuk mendapatkan arus yang sama dengan kemarin. Tegangannya dibagi dengan R. R-nya adalah RS, ya, berarti dia R1 per R2 paralel dengan RG. Baru dia hasilnya dibagi dengan sumber input ya. Sumber input. Arus input. Untuk arus outputnya ya R Z out-nya kan, tegangan outputnya bagi Z out. Ini dia udah 2,5 mili dari input yang masuk hanya 0,6 mili ya. Jadi 2.500 mili. Kalau kita hanya satu tingkat tadi, kita ganti transistor, itu tidak akan terlalu banyak. Karena nanti dia dari tadi kan dari 100 katakan 300. Enggak jauh, enggak terlalu jauh. Gandeng, tapi kalau memang rangkaiannya lebih kompleks. Kalau hanya nambah, ini kan hanya satu doang ditambah. Cuma penguatannya tidak akan bertambah terlalu banyak. Dari 100-an itu tadi dari berapa ini tadi 80 mili katakanlah 80-an mili. Nah, paling dapatnya itu kalau 80, kalau ininya besar tadi ya, 2 ya. Nah, kalau satu paling 40 nih kan. Nah, itu ya nambahnya ya paling nggak banyak. Nah, dengan menggandeng, nah kita akan dapat jauh lebih besar. Tapi rangkaian kita seperti 2 buah rangkaian ya yang digandeng. Nah, cuman beda tidak ada ini di sini. Ini kan dia karena kita pasang ini. RG-nya ke max paralel. Ya, bisa dari sumber ya, kita katakan ada sumber. Yang kan dari input dulu. Dari sumber hanya 1 mili, outputnya menjadi 2.500. Padahal yang masuk, apalagi yang masuk 1 mili. Ya. Kalau yang masuknya 1 mili ya, ya 5.000. Ini besar ya. Nah, yang masuk kan hanya 600 tadi kan. 0,600. 0,6 mili. Nah, ini kita lihat terakhir ini kita lihat simulasinya ya. Gas KD ya, gas KD. Kita lihat kan, ini banding 100 ya. Ini perbandingan kan 1 banding 100. 10 kali lipat ya. 10 ini outputnya 100 dengan 10 lipat ya. Banding skalanya ya. Skalanya 10 lipat, input 10, jadi outputnya 100. Ini berapa kali kan? Ini kali 10 nih. 10 kali. Nah, adik kita samakan inputnya juga 2 milivolt ya. Ini. Nah, ini nanti 2 mili. 2 mili dulu. Apa 5 volt. Nah, inputnya 5 mili lah. Ngalinya enak. 5 volt. Berarti 1000 kali. 1000 kali.
Oh, kelihatan. Ini 1 kilo ya. Nah, lihat 1000 kali itunya. Ini udah cacat deh ya. Iya. Udah. Tadi sampai 5.000 ininya ya. Ini yang lebih kecil. Ini masih. Ini kalau saya ambil yang ini ya. Kita input dulu. Ini input. Ini yang satu tingkat pertama. Ini kan udah sampai 5.000. 40 kali ya itunya tadi ya. Kenaikan tegangan. Inputnya harus kecil. Sudah satu tingkat pasti nggak cacat ya. Iya. Tingkat rumah. Sudah. DC. Ini DC-nya nih. DC-nya besar di sini. Saya nggak bisa diambil di sini. Inputnya aja kita turunin. Jadi dengan input yang lebih kecil ya. Iya. Tadi masih ini satunya. Frekuensi 0,1 atau 0,1 mili atau 100 mikro ya. Nah, ini juga harus dibawa. Ini 200 mikro, ini 500 mili. Kan 200 juga dia. Nah, ini baca. Ini yang kita jadi ke 500. Karena 4.000 kali ya kenaikannya 4.000 kali. Ini bandingannya sudah 1.000 nih. 5.000 mikro ke 5.000 mili, 500 mikro ke 500 mikro ke 1.000. Nah ini 1.000 kan ini kira-kira ini lebih dari 4 kali. 4.000. Ini kan 500 mikro, ini 500 mili. Kekuatannya. Jadi dia dengan jika sumber tegangannya ini sangat kecil gitu ya. Kalau satu aja tadi ada cacat kan? Iya. Karena dia 4.000 kali dinaikkan. Ini harus. Terus ini kita. Ya rangkaiannya hati-hati untuk tegangan yang terlalu besar dia akan cacat. Nah, itu kalau penguatan rangkaian common emitter. Nah, common collector itu nggak masalah.
ininya nanti arus dia palingnya arus. Juga karena nanti kan apa namanya arusnya juga cacat karena daya nanti ya. Karena apa? 24 nano ini 38 mikro. Juga kira-kira lebih ya sih. Kalau 24 mikro baru harusnya kali nano. Karena inputnya di sini ini adalah 0,1 ya. Kalau kita naikkan jadi 1 cuman tegangannya yang cacat. Iya. Dari tadi 240 kan dari 10 kali lipat ya benar. Nah, ini juga 10 kali lipat. 4 mili lah ya. Ini 1/4 mikro. Tapi ini cacat nih. Gelombangnya kita kecilin. Nah, outputnya ya. Iya, Pak. Kita turunkan. Kalau 0,1 apa 0,5 berapa gitu ya. Cacat enggak? Kita ada caranya hitungnya ya. Kalau sini kan lebih enak, tinggal dicoba ya, enggak hitung gitu. Nah, ini jangan cacat. 0,5 masih bisa. Masih ya. Sinus dari atas dan itu. Masih cacat bagian atasnya masih cacat. 0,2, 0,3 mungkin bisa. Nah, masih tidak mulus ya. Kita mulai. Iya, Pak. Paling 0,2, 0,1 itu udah pasti ya. 1/5 dari masih lumayan sih. Sampai sama. Yang pastinya lebih 0,1. Tidak ada. Sinus atas kuncinya bersama. Karena yang tadi jauh lebih besar kan? Jauh lebih besar. Iya, Pak. Tadi tegangan ininya. Berapa tadi ini katakan nih mikro ya, 0,1 ya. Kan 100 mikro ya. Mikro. Ini kalau kita jadi 1 kan enggak masuk. Ini menjadi mili. Kata outputnya itu udah dalam volt jadi itu dia. Nah, nanti rangkaian ini common emitter ya, dia masih ada kelemahannya ya. Tadi di dasar fisika karena ada 3 ya, arus tidak bergerak, panas, isi yang berubah ya, sama beta yang berubah. Resistor kita ganti ini, ada belum itu dapatnya 100. Nah, untuk menanggulangi ini nanti kita akan menggunakan namanya dengan tahanan. Ini kan langsung ya AC-nya ya. Kalau AC ini kan langsung ke ground. Nah, di sininya kita tambahkan nanti tahanan RE-nya, tahanan emitter. Cuman ini kalau ini kilo ini kecil ya. Ini lebih kecil. Sehingga dia akan jika pada saat arus IC naik, ya, arus IC naik, itu kan IC ditambah IB kan, otomatis IE-nya naik. Jika di sini IE naik, berarti kan arus di sini lagi
VE-nya juga akan naik kan, karena IE dikali RE sama VE kan. VE-nya naik, RE-nya tetap kan, VE-nya naik. VE naik, di sini dia akan berkurang IB. Karena IB adalah VBE dikurangi VBB dikurangi VBE dikurangi VE kan. VE-nya naik itu IB-nya akan turun. Ini adalah VBB dikurangi VBE dikurangi IERE kan. Nah, VE-nya naik, masuk turun, isinya akan turun lagi. Itu membuat dia stabil. Turun jangan. Nah, tapi resikonya juga ada nanti. Nah, ini namanya spam nanti kita masuk. Spam amplifier. Spam ini adalah menambahkan tahanan indikator itu di luar tahanan jumpernya ya. AC ya, ini kan jumper nanti. Untuk membuat kita itu stabil. Karena perubahan suhu, nggak lagi kemarin di karakteristik transistor, suhu berubah, naik, dia juga betanya naik kan, atau HFE-nya naik. Nah, itu kita, tapi resikonya juga ada. Jadi tidak semuanya keuntungan dapat. Kalau di sini keuntungannya adalah pendapatan nasional adalah penguatan maksimal. Penguatan maksimal. Nah, tidak terbalik, cuman jika sini suhu naik, otomatis ini naik. Pasti di sini juga naik juga kan, karena dia jumper, penguatannya akan melebihi, nanti bebannya bermasalah. Kalau diturun juga gitu, turun, ya oke turun. Nah kalau di sini turun, otomatis ini naikin. Pokoknya isinya turun, berarti kan VE turun, IERE akan turun, sehingga nanti IB-nya juga akan naik karena pengurangnya lebih kecil. IB naik, isi akan naik. Jadi dia mau turun mau naik, dia akan distabilkan pada tegangannya sama. Tapi kalau ini turun ya turun aja. Di sini turun otomatis ini juga akan turun. Di sini naik ini otomatis akan naik. Nah, kalau ada umpan balik ke sini, dia akan kalau turun dia akan dinaikkan lagi karena nanti turun apa? IB-nya akan naik karena pengurangnya berkurang. Pengurangnya berkurang, IB naik, isi naik karena isi adalah isi IB kali beta. Betanya tetap katakan nggak berubah. Tetap. Naik. Isi naik, nah, itu turun lagi. Nah, itu dia umpan balik negatif namanya. Sehingga dia membuat rangkaian ini outputnya relatif tetap walaupun terjadi kenaikan oleh suhu, gitu ya. Kalau bukan input ya, input kan dia tetap suatu kan atau dari itu ya. Kan transistornya ada kemungkinannya betanya perubahan suhu dia akan berubah. Perubahan arus isi dia juga akan berubah. DC ya. Panas dia akan berubah. Ya. Betanya diganti juga. Dan sini nanti pengaruh beta ini dengan panas kita kurang. Jadi risikonya penguatannya besar, penguatannya akan berubah. Itu kita lebih ambil itu untuk keamanan. Jadi kalau semakin aman suatu itu memang risikonya umpamanya kita pintu rumah kita aja. Semakin aman kan semakin susah kan. Kuncinya umpamanya bubble atau pakai password, itu kan repot. Nah kalau yang paling gampang kan nggak usah dikunci, kita langsung buka pintu aja kan, cuman keamanannya kurang. Nah, gitu kan, sama juga di sini. Kalau keamanannya lebih bagus, daya tidak output ya tidak aman nanti berarti dia penguatannya harus turun risiko. Jadi keduanya ada risikonya. Kalau kita nggak udah biarin juga saya maunya besar aja, udah ya itu ya tunggu ini gitu. Kalau nanti akhirnya saya kirimkan ke Google Classroom ya, ketemu lagi kita minggu depan, tutup ya. Iya Pak. Kita